Cerita ini kejadian di tahun 90-an, sekitar tahun 1993 lah. Ada seorang bapak-bapak, umurnya 50-an, namanya Pak Kresna. Ini udah gue samarin ya namanya ya. Ya. Oke. Dia tuh Katolik, punya istri namanya Bu Puspa. Dulu istrinya ini, si Bu Puspa itu Jawa Kejawen. Tapi setelah nikah sama Pak Kresna, barulah Bu Puspa ini ikut jadi Katolik juga. Nah, mereka tuh tinggal di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Pak Kresna ini punya 2 anak, udah gede-gede, bahkan udah punya cucu dari anak yang pertama. Pak Kresna ini seorang pensiunan yang hidupnya tuh tenang-tenang aja, bahagia-bahagia aja. Dan keluarga Pak Kresna tuh harmonis banget gitu, Muy, Nat. Tapi di tahun 90-an itu, Bu Puspa ini tiba-tiba sakit keras. Jadi badannya Bu Puspa tuh tiba-tiba lumpuh gitu satu badan, nggak bisa gerak. Dan jadilah Pak Kresna dan anaknya yang kecil ini ngurus Bu Puspa. Nah, Pak Kresna ini yang emang orangnya sayang banget sama istrinya itu. Dia usaha banget biar istrinya tuh bisa sembuh. Tapi dibawa ke dokter manapun gak bisa sembuh-sembuh, Muy. Entah kenapa. Dan dokter-dokter tuh pada bilang ya bapak yang sabar. Ya ini mungkin memang udah takdirnya si Bu Puspa gitu. Karena soalnya ini lumpuhnya tiba-tiba banget ya. Tiba-tiba banget. Nah, udah lebih dari setahun tuh Pak Kresna ngeliat istrinya tuh kayak gitu, yang cuma bisa tidur di atas tempat tidur aja. Sampai akhirnya Pak Kresna ini bisa dibilang udah mulai frustasi, Muy. Nah, di suatu siang, Pak Kresna ini pergi ke gereja dia. Dia ngobrol tuh sama pastor di sana, mau curhat gitulah. Pak Kresna kasih tahu tuh keresahan dan kesedihan dia ngelihat istrinya yang kayak gitu, yang udah nggak bisa jalan lagi, bahkan nggak bisa gerak gitu loh, cuma bisa ngomong doang. Pastornya bilang, Pak Kresna, Tuhan itu ngasih kita penyakit pasti ada sebab. Kadang kita nggak tahu karena memang bener-bener penyakit atau ujian dari Tuhan atau apa, kita nggak pernah tahu. Sekarang tujuan kita adalah kita menyerahkan apa yang kita punya untuk Tuhan, kata pastor gitu. Pak Kresna bilang, ya cuma aku tuh masih mau usaha. Kalau istriku bisa sehat lagi, bisa gendong cucu lagi kan enak. Pastornya bilang, ya udah biar bapak enak, bapak coba ziarah ke daerah Ganjuran, Jogja. Itu di Bantul juga, Muy. Tapi ibu nggak boleh ikut. Bapak pergi sendiri. Coba berdoa di sana. Mungkin ada jalan dari Tuhan, kata pastor gitu. Emang makam di Ganjuran itu makam apaan, Bi? Nah, sebenarnya bukan makam, Muy. Jadi di Ganjuran tuh ada satu gereja. Gue lupa nama gerejanya apa. Tapi kalau misalnya lu cari di Google, itu ada gereja Ganjuran. Isinya tuh kayak, emang dia bisa dibilang situs wisata juga. Jadi gereja, terus ada candinya juga. Di dalam candi ini kayak ada patung Yesus gitu loh. Nah, orang-orang tuh pada ziarah di sana. Mungkin yang lu tahu ziarah tuh kayak ke makam, tapi sebenarnya nggak juga. Ya bisa dibilang ziarah rohani. Jadi kayak lu datang ke suatu tempat untuk berdoa di sana, intinya kayak gitu. I see. Nah, bahkan yang ke gereja Ganjuran ini gak cuman orang Kristen atau Katolik aja, Muy. Nah, orang dari agama lain juga bisa ziarah ke sana gitu loh. Dari agama-agama lain. Oke. Nah, berangkatlah Pak Kresna ke sana, naik mobil sendirian ke Ganjuran. Perjalanan tuh bisa sekitar 2 jam mungkin ya di tahun segitu. Nah, Pak Kresna ini sengaja berangkat tuh malam. Jadi habis dia nidurin istrinya, istri udah tidur, jam 11-an dia berangkat. Biar nanti dia istirahat di Bantul, terus paginya langsung bisa ziarah, langsung bisa doa gitu di sana. Berangkat nih Pak Kresna sendirian, naik mobil kijangnya dia tuh. Nah, tiba-tiba kayak sekitar 40 menitan berjalan, mobilnya tuh mogok di tengah jalan, Woy. Nat, tiba-tiba aja. Udah tuh dia turun dari mobil, dia coba cek mobilnya, dia buka kap mobilnya ke atas, dilihat-lihat, ternyata mobilnya tuh overheat, kepanasan. Dia isi tuh air radiator, sambil nunggu dia ngerokok depan mobilnya. Tapi ini di jalanan raya yang sepi banget itu gimana? Iya, jalanan raya tapi sepi banget karena udah jam, ya hampir jam 12 kali ya. Jadi kayak jalanan tuh kosong banget dan memang kanan kiri dia tuh cuman sawah dan kebun-kebun gitu, nggak ada orang lewat sama sekali juga. Udah tuh udah nunggu lumayan lama, mesin udah lumayan dingin, dia tutup tuh kap mobilnya. Tiba-tiba setelah dia nutup kap mobilnya, Pak Kresna ini ngeliat di dalam mobilnya dia, di kursi belakang, itu ada istrinya. Bangsat. Duduk ngadep ke depan, mematung gitu aja. Kaget dong Pak Kresna ngeliat istrinya ada di dalam mobil gitu kan. Tapi begitu dia samperin ke mobil, dia lihat ke dalam, sosok istrinya ini hilang gitu aja. Gak ada sama sekali.
Bi, tapi dia tuh izin ke istrinya gak sih sebelumnya? Izin sih enggak, Nat. Jadi emang bener-bener istrinya udah tidur, yaudah dia berangkat aja gitu. Kabur aja gitu ya? Ya bisa dibilang kabur kali ya. Hmm. Udah tuh, dia coba tenang, ya mungkin dia halu aja kali dia ngerasa. Habis itu dia lanjut lagi tuh jalan, dia nyetir lagi. Dan pas udah mau masuk ke daerah Bantul, dengan suasana jalanan tuh masih gelap dan masih sepi banget sepanjang jalanan itu, tiba-tiba jauh di depan Pak Kresna, dia tuh ngeliat ada perempuan lewat pakai baju putih, jalan nyebrang di depan dia. Dia pelanin mobilnya dia dong dan berhenti. Tapi Pak Kresna tuh ngeliat cewek yang nyebrang ini